Setiap hari dimulai dengan pagi yang penuh harapan. Sebagai seorang pengemudi ojek online di Taiwan, saya menyapa pagi dengan semangat dan kesiapan untuk melayani. Menyiapkan motor, ngecek WA, dan cek orderan. Setiap hari adalah perjalanan dan cerita baru. Dari mulai mengantar pelanggan yang sedang buru-buru karena ingin berangkat kerja, mengantar makanan ke rumah sakit dengan jam istirahat terbatas, bahkan sampai di titik di mana mereka sembunyi-sembunyi pesan makanan karena majikannya nggak mengizinkan mereka untuk pesan makanan Indo. Banyak cerita yang saya dapat setelah menggojek di Taiwan selama 2 tahun lebih ini. Dan saya akan coba sharing bagaimana saya bisa bertahan selama 2 tahun lebih sebagai ojek online di Taiwan. Nggak sekedar ngantar makanan, tetapi juga menemui beragam wajah dan cerita perjalanan hidup. Seperti beberapa toko Indonesia yang tadinya kita nggak saling kenal, mulai dari obrolan ringan, lalu obrolan kegiatan sehari-hari, lalu obrolan-obrolan tentang pekerjaan. Dan satu hal yang saya pahami, setiap toko Indonesia memberikan pengalaman yang berbeda, karena setiap perjalanan mereka menyisakan cerita yang tak bernilai. Salah satu cerita datang dari toko Indonesia Miami Amigo di Kaohsiung. Mungkin satu-satunya toko Indonesia di Kaohsiung yang membuka restoran atau pelayanan di lantai 2. Berbeda dengan restoran lainnya, untuk restoran ini mereka berfokus pada pengolahan kacang seperti gado-gado, ketoprak, lontong tahu, dan lain sebagainya yang menggunakan bumbu kacang sebagai base dari masakan mereka. Sikap ramah dan humoris selalu ditunjukkan oleh pemilik restoran ini yang membuat saya selalu nyaman ketika saya datang kemari. Sikap ramah dari para pelayan restoran juga menjadi salah satu faktor pendukung kenapa saya bisa bertahan di industri ini. Ada pukis sama udang, cumi, orek tempe, terus ada buncis. Berkeliling dan memposting makanan dari toko-toko Indonesia merupakan hal dasar yang harus dilakukan oleh ojek online di Taiwan. Setelah posting, yang perlu kita lakukan adalah menunggu respon dari para customer. Kadang mereka bisa chat langsung, kadang juga mereka menelpon, kadang mereka pesan lewat temennya. Ada berbagai metode dan berbagai cara yang mereka lakukan untuk memesan makanan. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan pesanan mereka dan mengantarkannya. Kadang cuaca tak mendukung, hujan deras, panas terik, jalanan yang berdebu. Tapi itu bukan halangan, karena setiap kilometer yang kita tempuh adalah bagian dari perjalanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi keluarga, diri sendiri, dan demi kebutuhan hidup yang harus terus berjalan. Tak jarang, setelah seharian berkeliling, rasa lelah datang. Tetapi, kepuasan melayani pelanggan membuat semuanya terasa lebih ringan. Rutinitas ojek online bukan sekedar mencari nafkah, melainkan juga bagian dari kehidupan yang penuh dengan dinamika. Makasih ya mas, terdengar sepele bagi beberapa orang. Tapi bagi kami, ucapan tersebut menjadi obat di tengah rutinitas yang melelahkan. Saya sadar, setiap langkah kecil yang saya ambil bisa memberikan kelegaan, sedikit kebahagiaan di tengah kesibukan mereka.